Selamat siang Pak Rustam, Namo Buddhaya, saya Steffi Wong dari kelas 11 IPS 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau yang biasa kita sebut sebagai virus corona. Jika kita terinfeksi oleh virus corona, maka kita akan mengalami gejala seperti batuk, pilek, dan suhu badan di atas rata-rata. Karena WHO sudah mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi, maka pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghadapi pandemi ini, seperti maklumat Kapolri. Dari maklumat tersebut berisi bahwa kita tidak boleh melakukan kerumunan massa atau berada dalam kerumunan massa. Jadi segala kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam satu tempat harus ditiadakan, seperti konser, pertunjukan seni, pawai, resepsi, dan yang lain-lain. Itu semua harus ditiadakan dahulu karena itu sangat berbahaya bagi kita semua. Selanjutnya, kita juga dihimbau untuk tidak panik dan terus waspada dengan selalu mendengarkan info-info dari pemerintah yang sudah pasti kebenarannya. Kemudian kita juga dihimbau untuk tidak melakukan panic buying, karena panic buying sangat berdampak buruk bagi diri kita sendiri dan juga bagi Indonesia. Karena jika kita melakukan panic buying terhadap barang-barang pokok, maka barang-barang pokok akan meningkat harganya. Jika harganya meningkat secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka itu akan menyebabkan inflasi yang tentunya akan merugikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terus juga jika harga barang meningkat, maka nilai rupiah akan turun. Nah, selanjutnya kita juga dihimbau untuk tidak mendengarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Jika kita menemukan berita-berita yang belum pasti kebenarannya, kita berhak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Lalu kita harus terus mendengarkan himbauan pemerintah supaya nantinya kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Lalu, ada juga beberapa himbauan, seperti untuk mencegah terjadinya penularan dalam diri kita. Yang pertama itu, kita harus terus mencuci tangan dengan cara yang benar, dengan step-step yang benar. Kemudian kita juga nggak boleh menyentuh bagian mata, hidung, mulut, ataupun sekitar wajah. Kita nggak boleh menyentuhnya. Jika kita akan batuk ataupun bersin, kita harus menggunakan etika batuk dan bersin yang benar. Lalu, kita juga tidak boleh melakukan kontak langsung dengan orang lain. Jadi, berjabat tangan itu nggak boleh dulu untuk sementara ini. Karena dengan berjabat tangan, maka virus atau kuman dari dua orang itu akan menyebar dengan mudah. Kemudian kita juga dihimbau untuk melakukan social distancing. Kita semua sadar nggak sih sebenarnya kalau social distancing itu sebenarnya tuh baik buat diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat-masyarakat lain. Dalam situasi seperti ini sebagai anak muda saya rasa kita juga bisa mengisi kemerdekaan karena kita juga bisa menjadi pahlawan. Bahkan dengan di rumah aja kita bisa menjadi pahlawan loh sebenarnya. Karena dengan kita di rumah aja, kita akan memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi kalau kita di rumah, kita juga bisa kok melakukan hal-hal yang produktif dengan belajar materi-materi yang kita belum paham sebelumnya, dengan menciptakan karya-karya baru, belajar masak, itu kan bisa. Meskipun kita nggak bisa keluar rumah, tapi kita juga bisa lebih produktif kok di dalam rumah. Kita bisa loh jadi pahlawan untuk Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Terus juga, kita nggak boleh patah semangat ya dalam menghadapi pandemi ini. Karena kita semua harus yakin bahwa situasi ini akan berakhir. Kita harus menguatkan doa, ibadah, supaya situasi seperti ini bisa cepat hilang dan dunia bisa pulih kembali. Kemudian kita juga harus terus mendengarkan himbauan pemerintah, sehingga pandemi COVID-19 bisa cepat berakhir. Setidaknya, jika kita akan melakukan suatu kegiatan, kita harus berpikir dulu apakah itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar dan juga diri kita sendiri. Nah, kita harus melakukan hashtag stay at home, work from home, study from home. Nah, dengan begitu kita bisa memutus rantai COVID dan dunia bisa pulih kembali. Demikian penjelasan yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, dan selalu happy. Dan jangan lupa ya, stay at home. Namo Buddhaya.